Kalau di mata aku sendiri ya, papi ini ya, kalau di media di luar kan orangnya keras, suka marah-marah, terus bold, frontal banget gitu kan, all out. Ya aslinya memang juga seperti itu. Di kita ya tegas juga orangnya, suka ya kalau ada yang nggak bener ya dimarahin aku. Ya aku juga nggak suka papi aku suka marah-marah kayak gitu, tapi ya marah-marah kayak gitu biasanya kritik yang ngebangun, dan nggak semua yang di luar, maksudnya nggak semua diperlihatkan. Ada juga papi tuh ada sisi lembutnya, sisi bocahnya, sisi yang butuh kasih sayang kayak gitu, itu juga ada. Dan orangnya yang family man banget, provider untuk kita semua, selalu ngasih yang terbaik buat kita gitu. Dan orang-orang juga gitu, tipe orang yang royal banget, suka bagi-bagi duit lah. Papi aku itu kalau biasa ke pelayan di restoran atau ke satpam gitu, suka bagi-bagi duit. Tapi papi nggak pernah berkekurangan. Walaupun ini sempat aku singgung juga ya di waktu itu pas aku pidato pas di rumah duka. Papi aku nih ya sering ngomong-ngomong tentang dia anak naga, dan orang-orang komennya pada enak lu dapet duit dari warisan, dapat duit dari hasil ini itu, korupsi gini-gini bla bla. Tapi papi aku tuh untuk membangun ini semua tuh butuh kerja keras gitu. Dulu hidupnya tuh susah, aku juga susah dulu. Aku sama papi aku kemana-mana motoran, terus aku udah mau tidur ditepok bangun, aku disuruh nyanyi lagu bintang-bintang kecil di motor. Jadi dulu kita susah-susah bareng. Terus pernah waktu itu habis belanja telur, aku nggak sengaja mecahin telurnya. Terus papi aku bilang, kamu ceroboh banget sih kamu mecahin telur, nanti kamu makan telur yang pecah ya kayak gitu. Tapi abis itu papi bikinin aku yang baru. Walaupun sekarang papi tuh nggak apa-apa ya mintanya mbak sama atau enggak kita minta dimasakin, minta dipijitin gitu. Tapi dulu papi tuh yang ngejagain aku, yang masak buat aku, yang waktu kecil mandiin aku kan, waktu aku masih bayi, yang bersih-bersih itu papi semua, yang kerja juga papi. Jadi papi itu dulu sekaligus menjadi mami dan ayah buat aku dari dulu. Selalu papi aku yang jagain aku, dan kemana-mana selalu berdua sama papi aku. Makanya aku sayang banget sama papi aku gitu, dan selalu mau ngasih yang terbaik buat kita. Ya kalau papi aku sendiri ya sebenarnya nggak peduli sih, sendal aja udah dari dulu berapa tahun sih Tan nggak ganti. Sebelum ketemu aku sendalnya udah itu. Sendalnya itu terus nggak ganti. Tapi buat kita selalu mau ngasih yang bagus-bagus, yang kualitasnya tinggi lah, kayak kasur, sofa, itu ngasih kita yang terbaik gitu. Makanya ya itu yang aku sesalin. Harusnya papi bisa menikmati juga, tapi aku sudah cukup bersyukur sih. Aku sempat mikir waktu itu kan, kok papi ninggalin aku sih di saat sekarang aku berasa masih kecil dan masih butuh papi aku. Tapi aku mikir, waktu itu tante aku bilang ini, papi tuh ninggalin kita bukan karena papi mau ninggalin kita, tapi emang udah nggak kuat aja, udah lemes ya. Aku nggak bisa ngebayangin rasanya gimana, pasti sakit banget. Di situ aku mikir, Tuhan kenapa ngambil papi aku secepat ini? Kenapa nggak nanti aja, tunggu aku udah nikah, tunggu aku udah punya anak? Tapi mungkin teman-teman di sini inget yang waktu papi aku waktu itu masih di penjara, dan aku waktu itu sempat nggak bisa dapat pengobatan, dihalang-halangin lah sama oknum dari sana. Di situ kan aku juga ke podcast sini situ biar papi aku bisa dapat pengobatan, karena pas itu ketahuan gagal ginjal, nggak bisa ke rumah sakit gitu waktu itu, nggak bisa cuci darah untuk dapat pengobatan. Di situ papi aku udah kayak orang yang kelingan lah, kan udah ureum racun numpuk muntah-muntah. Dan di situ kayak aku takut papi aku pada saat itu meninggal. Mau ke podcast sana sini, dan aku sama tante aku sempat kita nangis bareng dan takut papi kenapa-napa. Tapi untungnya Tuhan baik, dan di saat itu bisa aja papi aku meninggal karena racunnya udah numpuk, kan ginjalnya nggak berfungsi, racunnya udah numpuk. Di saat itu bisa aja Tuhan kalau mau ambil, tapi Tuhan memberikan aku dan keluarga 1 tahun kebersamaan lagi setelah keluar dari penjara, dan kita bisa bertigaan kemana-mana bareng-bareng, kita bisa ya intinya gitu, kita bisa bareng, bisa makan bareng, bisa
secara keluarga kita bisa harmonis dan aku masih bisa menyayangi papi aku dan papi aku masih bisa sayang sama aku gitu. Aku waktu SMP nggak begitu dekat sama papi aku karena papi aku juga tipikal orang yang keras, tapi nggak tahu kenapa karena di situ pada saat papi aku masuk penjara aku kayak ngerasa papi aku ini juga anak yang butuh kasih sayang gitu. Kayak papi aku tuh juga kayak anak kecil yang butuh disayang gitu loh. Kadang bertingkah kayak bocil, apalagi kalau ke tante aku muy kayak gitu. Walaupun pasti di sini nggak ada yang nyangka karena papi aku kalau di podcast kan marah-marah terus bentak-bentak oknum polisi lah. Tapi kalau sama keluarga ya kayak gitu, suka ya apalah, kalau ya manja lah gitu. Kalau di gereja kadang kita suka, misalnya ini papi aku sering kayak gini di gereja gitu. Makanya kemarin pas di rumah duka aku nangis karena nggak bisa meluk papi lagi. Dan kesukaan papi tuh nonton gitu kan, terus suka makan bareng, suka makan enak. Kalau kemana-mana selalu ngajak orang traktir makan, terus selalu ngisengin kita beli sana beli tuh, mau itu gak beli gitu, selalu mau ngasih kita yang bagus gitu. Itulah papi aku orangnya aslinya sebenarnya manja dan butuh kasih sayang dari keluarga dan selalu pokoknya family first lah bagi dia. Orangnya family man banget gitu. Bagi aku sih papi aku sosok yang seperti itu ya. Dan juga bener-bener pintar banget orangnya dan ya ngedidik aku juga keras sih. Tapi papi aku sayang sama aku dan ya aku diberikan ilmu juga. Jadi aku setelah ini lanjutin perusahaan papi aku bakal jadi pengacara dan aku berbeda sama papi aku. Walaupun banyak ya bilang ini mirip sama bapaknya, ada kemiripan, cuman gaya aku, kalau papi kan lebih berani banget, bold, all out. Kalau aku tipe yang lebih ya, menurut aku lebih kalem sih. Tapi ya aku juga ada kemiripan sama papi aku. Tapi ya papi aku pernah bilang, kamu kalau misalnya jadi pengacara kamu nggak harus ikutin papi kan ya emang tipenya kayak gini, kamu bisa pilih style kamu sendiri kayak gimana gitu. Jadi yang pasti aku bakal terus ngelanjutin dan ya ada kemiripan sama papi aku, cuman nggak bener-bener kayak papi aku banget yang apa ya, kalau ngomong nggak, pokoknya kalau papi yang ngomong kan nggak ada tuh di filter sama sekali, ngomong apa aja yang ada di pikirannya. Kalau aku ya aku lebih berhati-hati kalau berbicara gitu sih. Tapi ya otak aku kalau kata orang ya 11-12 sama papi aku. Cuman ya enggak semuanya yang di otak aku keluarin. Aku masih lebih hati-hati lah orangnya gitu sih. Tapi aku bakal terus lanjutin karena aku nggak bakal bikin yang papi aku bangun dari susah payah sampai udah jadi sekarang sia-sia gitu. Tapi tidak dalam waktu sekarang karena aku kan masih SMA ya sekarang. Ya bentar lagi aku lulus, aku kuliah dulu 3 tahunan. Aku kuliah nanti ngambil bisnis sama hukum. Jadi langsung sekaligus gitu biar gelarnya dalam 3 tahun. Kayak double major gitu tapi di kuliahan yang berbeda gitu. Terus abis itu pas kuliah ya aku sering-sering juga ke kantor lah. Aku belajar lah gimana itunya dan aku nanti bakal lanjutin jadi pengacara. Tapi ya jadi pengacara kan nanti kan pas udah umur 25 kan baru bisa beracara.